Sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan sifat silih rojong, sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan persatuan tembong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Dewan Juri yang saya hormati, teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Kirana dari Perpus Kabupaten Cirebon. Izinkan saya, Kirana Putri, untuk menceritakan tentang legenda Situ Bagendit, karya Kak Usman. Pada zaman dahulu, ada seorang janda kaya raya yang bernama Nyai Endit. Nyai Endit memiliki sifat buruk. Ia kikir, pelit, dan tamak. Sehingga Nyai Endit dikutuk menjadi sebuah danau. Di saat matahari terbit, di desa sudah terlihat sepi karena para penduduk sedang sibuk untuk menjual padi kepada seseorang yang bernama Nyai Endit. Nyai Endit adalah seorang janda kaya raya. Ia memiliki rumah mewah dan harta berlimpah. Tetapi Nyai Endit tidak suka berbagi. Ia kikir, tamak, dan korup terhadap penduduk desa. Penduduk desa sedang membicarakan Nyai Endit. Wah, kapan ya kita bisa kaya raya? Tidak tahan lagi hidup begini. Mengapa Tuhan tidak mengutuk saja wanita jahat itu? Jangan keras-keras, nanti takut ada yang dengar. Kita harus bersabar, dan orang yang memiliki sifat kikir, pelit, dan tamak akan mendapatkan balasannya. Tuhan mah tidak pernah tidur. Sementara itu, Nyai Endit sedang memeriksa lumbung padi. "Barja!" teriak Nyai Endit. "Bagaimana? Apakah semua padi sudah kamu beli?" "Sudah, Nyai, semua padi sudah saya beli. Silakan Nyai periksa, lumbung padi sudah terisi penuh." Sebentar lagi para penduduk desa akan kehabisan stok makanan dan akan membelinya kepadaku, dan aku akan menjadi semakin kaya raya. Awasi terus para penduduk itu, jangan sampai mereka menjualnya kepada orang lain. Baik, Nyai. Dan setelah beberapa minggu, para penduduk desa sudah mulai kehabisan stok makanan. Bahkan ada yang menderita kelaparan. "Aduh Pak, bagaimana ini? Stok beras kita sudah mulai habis, dan kata tetangga sebelah, beras yang dijual Nyai Endit sudah naik 5 kali lipat. Bagaimana ini Pak? Padahal kita juga harus membeli kebutuhan yang lain." Dan di siang hari yang panas, terlihat seorang nenek sedang berjalan di desa. "Kasihan para penduduk desa harus menderita kelaparan karena kelakuan satu orang. Penderitaan ini harus segera diakhiri." Nenek itu berjalan menyusuri desa untuk mencari seseorang yang bisa ditanya. "Nih, mana? Di mana saya dapat menemukan orang sekaya
di desa ini. Ah, maksud nenek rumahnya Nyi Endit. Dekat kok nenek dari sini. Nenek dari sini nanti lurus aja. Nanti ada pertigaan. Nenek belok kiri. Ada rumah yang sangat besar. Itulah nenek rumahnya. Memang nenek ada perlu apa? Saya mau minta sedekah. Tidak akan dikasih Nek kalau minta ke dia. Nenek kalau lapar makan saja di rumah saya. Tidak perlu. Oh iya, tolong sampaikan ke penduduk desa yang lain bahwa kalian harus mengungsi karena sebentar lagi akan ada banjir besar. Hah? Banjir besar? Nenek bercanda ya? Masa di musim kemarau seperti ini ada banjir besar, Nek? Aku akan beri hukuman kepada Nyai Endit. Jadi bersiap-siapa. Nenek pun tiba di rumah Nyai Endit. Nyai Endit, saya mau minta sedekah. Hei nenek tua, ngapain kamu di sini? Cepat pergi dari sini. Saya mau minta sedekah, Nyai. Saya 3 hari belum makan. Tetapi Nyai ini pun tidak memberi sang nenek. Dan nenek pun berkata dengan lantang dan keras. Endit, kamu menjadi orang yang kikir, pelit, dan tamak. Penduduk desa banyak yang kelaparan. Tetapi kamu mau menghamburkan makanan-makanan. Aku datang sebagai jawaban atas doa para penduduk desa. Hah? Kau mau menghukumku? Akannya salah. Cepat pergi dari sini, Nek. Kamu tidak perlu lapor-lapor untuk mengusirku. Kalau kamu bisa mencabut tongkat ini, aku akan pergi. Nenek pun menancapkan tongkatnya. Coba kamu cabut tongkat itu. Siapa takut? Nyai Endit pun mencabut tongkat ini. Kamu tidak bisa mencabut tongkat ini. Lihat aku bisa mencabut tongkat ini. Nenek pun mencabut tongkatnya. Kemudian keluarlah air dari lubang tongkat itu. Endit, ini adalah hukumanmu. Ini adalah air mata para penduduk desa. Dan kamu akan tenggelam bersama seluruh hartamu. Tolong! 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 Nenek pun menghilang. Dan Nyai ini pun panik melihat air yang mengalir deras. Nyai ini pun berusaha menyelamatkan hartanya, tetapi tidak berhasil. Nyai ini pun tenggelam bersama seluruh hartanya. Pesan moral dari cerita ini adalah kita tidak boleh menjadi orang yang kikir, pelit, dan tamak. Serta kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang membawa bingkisan. Saya akhiri cerita ini. Semoga berkesan. Jika ada sumur di ladang, jangan lupa menumpang mandi. Semoga ceritanya berkesan. Nanti kita bertemu lagi. Don't forget to read books because reading is a window to the world. Jangan lupa membaca buku karena membaca adalah jendela dunia. Salam literasi untuk anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.